is real. Yuhu, hai semua, balik lagi bersama FDJ. Aku kalau gabut suka asal download dan nonton film-film random. Gak sengaja nonton satu film yang menurut aku menarik dan punya pesan kuat yang mau disampaikan, khususnya kepada para kaum pria. Film berjudul Baby Ruby yang rilis 2023 ini bercerita mengenai perjuangan seorang blogger sukses yang memasuki babak baru di hidupnya sebagai seorang mama. Film ini diperankan aktris Prancis bernama Noomi Merlan serta sang Lord Commander Jon Snow aka Kit Harington dari Game of Thrones. Yang menurutku aktingnya si Noomi ini gokil banget. Langsung aja kita kasih paham filmnya. Ini dia, Baby Ruby. Awal film diperlihatkan seorang wanita hamil sedang menggunting pecahan kain membentuk suatu kalimat. Lalu datang suaminya bernama Spencer menanyai apa yang lagi dia buat. Perempuan asal Prancis bernama Josephine, kita panggil aja Jo, sedang mempersiapkan dekorasi buat baby showernya sendiri. Karena nanti teman-teman kantornya akan datang merayakannya. Mereka pun bercanda mengenai sesuatu yang gak penting sampai-sampai si istri dibaringkan ke atas meja makan. Gak mikir apa ya ntar mejanya rubuh gitu. Ganti ke adegan Joe lagi naiki tangga merapikan karyanya tadi yang bertuliskan Welcome Baby Ruby. Dinilai berbahaya, asistennya bernama Caroline segera menyuruhnya turun. Joe ialah sosok yang hidupnya sangat perfeksionis sehingga dia mau pastikan semuanya sesuai keinginan. Gak lama, teman-temannya datang. Si asisten lanjut berpidato mengenai diri Joe yang dikenal seorang bos dan pengusaha yang luar biasa. Joe sendiri adalah seorang blogger sekaligus influencer gaya hidup orang masa kini. Karena popularitas dan pengaruhnya ini, dia cenderung merasa bisa melakukan apapun lebih baik dari orang lain. Kemudian, acara baby shower usai dan teman-temannya pulang. Dilanjutkan membersihkan rumahnya lalu nggak lupa buat update mengenai kegiatan baby showernya hari itu. Belum lama diposting, blognya langsung dipenuhi komentar dari para pengikutnya. Singkat waktu, Joe dan Spencer sedang berbelanja baju buat calon babynya. Mendadak muncul seorang perempuan bernama Sally untuk berbasa-basi mengenai kehamilannya. Sally juga adalah seorang ibu yang membawa babynya belanja. Anehnya, ketika Joe mau lihat anak Sally, dia melarangnya dengan alasan jangan bangunin baby yang lagi tidur. Malamnya di rumah, waktu lagi bersantai dengan Spencer, dan rumahnya bunyi. Rupanya itu ialah mertua Joe bernama Doris yang mampir buat kasih cemilan. Alih-alih manggil mama, Joe memanggil mertuanya dengan nama walau udah diminta dipanggil mama. Lalu sebelum tidur, si Joe posting mengenai dia yang sudah gak sabar menunggu kelahiran babynya sambil liatin foto-fotonya sebagai influencer. Saat hendak tidur, tiba-tiba terjadi kontraksi dan adegan pindah ke ruang persalinan dengan bertaruh nyawa demi melahirkan sang buah hati. Gak lama setelah itu, dia terbangun di ranjang rumah sakit. Dengan susah payah, dia turun dari ranjang dan berjalan untuk melihat babynya. Dia dikagetkan dengan cahaya lampu dari luar. Seseorang mengatakan padanya, dia baru boleh pulang kalau udah bisa pup. Adegan ini menunjukkan betapa beratnya menjadi seorang ibu. Harus melalui begitu banyak rasa sakit dan penderitaan selama masa hamil hingga baru melahirkan. Setelah berhasil, hari itu dia pulang bersama babynya si Ruby. Dan gak lupa buat abadikan kenang-kenangan dengan bersuah foto di depan rumah sakit. Waktu jalan ke mobil, seorang perawat mengejarnya karena dia melupakan plasenta si baby. Perawat itu pikir dia mau makan plasentanya nanti, karena diketahui plasenta mengandung banyak nutrisi. Selesai dengan plasentanya, mereka pulang ke rumah dengan Spencer yang menyetir dengan sangat lambat karena baru jadi papa. Di tengah jalan, Joe lihat si Sally yang keluarin babynya dari stroller dan melakukan sesuatu. Untung cuma hayalan. Kini, babak baru kehidupan sang influencer pun dimulai. Saat Spencer membacakan saran dari buku panduan untuk orang tua baru, Joe anggap itu semua cuma saran klise. Karena dia merasa bisa melakukan semua dengan sempurna tanpa ajaran dari buku.
Apalagi saat anaknya berhasil dibuat tenang, dia merasa semakin percaya diri. Waktu dibalikin ke kasur babynya, Ruby terbangun akibat suara bel pintu. Dengan emosi, Joe buka pintu dan terlihat dua orang tukang yang datang buat perbaiki talang air. Caroline segera nyusul dan mengarahkan mereka ke tempat yang harus diperbaiki. Caroline juga ingatkan kalau pengikutnya udah nungguin foto baby Joe karena sudah sebulan gak posting apa-apa. Joe bilang nanti dia urus sambil buru-buru menutup pintu. Sejak ada si Ruby, keadaan rumahnya ibarat gudang gak terurus dengan baju berserakan di mana-mana. Spencer yang turun dari atas sambil gendong bayi juga kesulitan karena terhalang kardus di tangga. Spencer dan Joe lalu duduk di sofa sambil mengagumi kesempurnaan Ruby. Tanpa sadar mereka tertidur. Joe terbangun dan mencari Ruby yang hilang. Dia kaget ketika melihat guguk mereka sedang menikmati sesuatu. Rupanya Spencer lupa sudah bawa Ruby ke kamarnya. Dan tulang yang lagi dia mungutin si Doggy berasal dari Spencer yang seorang tukang daging. Sampai di rumah, ada si Doris yang nemenin Joe buat nyusuin Ruby. Doris bilang dulu Spencer juga bayi yang cengeng. Spencer datang dan merasa itu cerita gak penting yang gak perlu dibahas. Mendengar perdebatan anak mama ini, Joe menjadi stres dan memilih mengungsi ke kamar. Lalu terlihat, hari ke hari Joe semakin stres karena baby Ruby yang selalu menangis. Suatu hari dia membawa Ruby jalan-jalan. Karena melamun, dia kaget akibat mobil yang melintas dan menjatuhkan stroller berisi Ruby. Muncul si Sally di sana untuk menenangkan dan memastikan kalau Ruby baik-baik aja. Sally mengajaknya ke sebuah kafe tempat para mama muda berkumpul. Mereka mengenali Joe adalah si influencer penulis blog lifestyle itu. Mereka juga tanya kok belum posting foto babynya. Joe cerita mengenai keadaannya akibat Ruby yang selalu menangis dan tampak heran dengan lainnya yang tidak mengalami hal serupa. Sally cuma katakan untuk percaya sama instingnya. Balik ke rumah, dia lagi nyedot ASI buat si Ruby. Karena hari itu Spencer mengajaknya untuk makan malam berdua dan meminta Doris menjaga si baby. Mungkin efek dari baby blue membuat Joe khawatir jauh dari anaknya. Dia sempat berniat membatalkan keluar, namun Spencer bisa meyakininya kalau semua akan baik-baik aja. Akhirnya mereka jadi berangkat. Sebelum pergi, mereka sedikit bercengkerama dengan Ruby. Saat mobil melaju, Joe tetap tidak tenang dan terus lihat ke arah Doris dan Ruby. Sampai di restoran, semua berlangsung lancar. Karena ada bekas makanan di baju Spencer, dia pamit ke toilet. Joe ambil HP dan cek monitor babynya. Dia lihat ada penampakan dirinya sendiri yang diikuti matinya monitor baby. Dia segera hubungi Doris namun tidak diangkat. Dia pun jadi paranoid dan menciptakan kegaduhan, kemudian meminta kunci mobil untuk pulang mengecek keadaan Ruby. Ternyata tidak terjadi apa-apa. Matinya monitor juga karena nggak sengaja tertendang si Ruby. Suara yang terdengar juga adalah bisikan Doris ke Ruby. Setelah tenang, Joe pergi ke kamar baby buat melihat serta menyusuinya. Gak taunya, si baby yang baru tumbuh gigi menggigit pabrik susu milik dia dan Spencer hingga berdarah. Esoknya, dia datangkan seorang konsultan keamanan bayi buat periksa rumahnya. Dia mau pastikan gak ada ancaman buat babynya. Tapi entah karena alasan apa, dia malah bilang ke konsultan agar rumah aman dari Ruby dan bukan untuk keamanan Ruby. Selanjutnya, dia browsing mencari tahu penyebab bayi menggigit. Di layar, yang terbaca adalah pertanyaan mengenai bayi yang marah. Pindah ke Joe yang lari pagi bersama Ruby. Di belakangnya sekumpulan mamut juga ikut serta. Bahkan mereka semua berhasil mendahului Joe. Joe yang lama gak olahraga nyaris oleng. Di belakangnya datang Sally yang tanya apa Ruby masih sering nangis. Joe bilang masih tapi gak di depan orang lain. Lalu Joe tanya apa pernah merasa kalau babynya marah sama dia. Marah hingga menghukum dirinya. Sally malah bingung dengar pertanyaan seperti itu. Dia ajak Joe keluar buat party biar gak terlalu stres akibat urusin baby. Joe tolak karena merasa itulah penyebab Ruby marah seraya berjalan pulang ke rumah. Saat di rumah, Ruby yang nangis dia cuekin dan malah beresin rumah. Caroline datang dan ingatkan Joe kalau Ruby sudah nangis selama sejam lebih. Dengar itu, Joe naik nemuin Ruby sambil menantang babynya sendiri dengan mengatakan, "Aku gak akan biarkan kau menang." Dia melanjutkan memasak sesuatu di dapur. Spencer pulang dan diberitahu dia masak kejutan buatnya. Dia tanya, "Mana Ruby?" sambil merhatiin panci sup di hadapannya. Let you win. Do you hear me? Gonna let you win. I'm not gonna let you win. Hey, what is it? A surprise. Where's Ruby?
Lalu terdengar suara tangisan Ruby. Joe marah karena dia pikir Spencer anggap dia gila sampai memasak anaknya sendiri. Tahu istrinya stres, dia berniat membantu menjaga Ruby. Sempat berdebat, akhirnya Spencer dibiarkan menjaga Ruby. Sejurus kemudian, Joe sudah berdandan kembali layaknya influencer. Spencer muncul dan Joe bilang dia mau keluar dan suruh suaminya menjaga malam itu. Dia nggak mau kasih tahu mau kemana. Intinya dia mau party. Dia cuma berpesan mengenai AC di kulkas dan juga peringatkan kalau Ruby bisa gigit. Dia sampai di tujuan dan sebat dulu sebelum masuk dan nemuin geng mamutnya. Mamut lain sibuk membahas hal tentang bayi, serta seseorang yang cerita memasak plasenta Bolognese ke Joe. Sally datang dan menyeretnya ke lantai dansa buat buang stres. Mereka teruskan menari sambil abok-abokan hingga mengubah mereka menjadi spesialis adu gunting. Tiba-tiba Joe terbangun di mobilnya dan dapat pesan di HP dari Sally yang tanya dia kemana semalam. Rupanya kejadian semalam cuma mimpi karena dia tertidur semalaman di parkiran. Sampai rumah dia jelaskan ke Spencer apa yang terjadi. Spencer bilang semalam dia dan Ruby bersenang-senang dengan tujuan sarkas ke istrinya. Kemudian dia suruh Joe jaga Ruby karena dia mau berangkat kerja. Joe susul dan mengajaknya ribut karena merasa disalahkan keluar semalaman. Perang mulut mereka itu terhenti oleh tangisan si Ruby. Joe datangi babynya dan disuruh diam. Si baby malah nurut. Lihat anaknya anteng, Joe menciumnya tapi Ruby menarik antingnya hingga kuping Joe berdarah. Dia segera bawa ke dokter karena mengira anaknya terlalu barbar. Dokter bilang itu sesuatu yang wajar. Joe timpali apa dia nggak merasa Ruby marah dan kecewa. Dengar itu, dokter merasa ada yang aneh sama Joe. Dia suruh tunggu karena si baby mau diimunisasi. Saat menunggu, dia membaca buku panduan tempo hari. Dia dapat ilham mengenai si baby yang mau menyampaikan sesuatu. Entah kenapa, dia mendadak pergi membawa Ruby walau dokter melarangnya. Dia datangi toko daging Spencer dan bilang dia sudah ngerti yang terjadi. Si Ruby bukan marah padanya, melainkan mau memberitahu sesuatu. Dia anggap semua yang Ruby lakukan selama ini adalah bentuk komunikasi dengan tujuan memperingatkan mereka akan suatu hal. Ngerasa ada yang konslet dengan istrinya, Spencer segera ajak mereka pulang. Singkat waktu, Joe kini percaya dengan buku panduan. Dia yang lagi gak enak body dibantu Doris di rumah. Di kamarnya, Doris cerita kisah lain mengenai Spencer semasa baby. Apalagi di masanya, pria tidak melakukan apapun, jadi dia harus mengurus rumah dan Spencer sendirian. Dia tentu sayang sama Spencer, tapi sekaligus benci dan berharap hal buruk terjadi padanya. Awalnya Doris pikir itu adalah rasa takut karena baru jadi mama. Ternyata perasaan itu nyata. Dia pernah nyaris membunuh Spencer dengan pisau sebab tidak berhenti menangis. Namun batal karena saat kembali ke anaknya, si Spencer sudah diam. Cerita itu justru seperti menyiram minyak ke dalam api. Mimpi aneh menandakan tingkat paranoid yang meningkat. Malam itu dia berniat mastiin Ruby aman walau ada Doris yang menginap. Saat dia intip, dia malah pingsan karena lihat Doris tersenyum ke arahnya sambil menyusui Ruby. Entah yang dia lihat nyata atau tidak, esoknya Joe bersikap ketus kepada Doris. Saat Caroline datang suruh dia periksa perbaikan talang, dia peringatkan Doris untuk tidak keluarin dia dari ayunan. Dia pergi memeriksa dan mendadak sesuatu terjatuh ke arahnya. Dia yang kaget masuk ke rumah dan membawa pergi Ruby dengan alasan jalan-jalan. Dia pergi ke rumah Sally dan bergegas masuk karena takut diikuti. Sally pikir hubungan mereka udah ketahuan. Rupanya adegan adu gunting tempo hari bukan sekedar mimpi. Sally yang sedang dalam kondisi rentan merasa lebih parah karena digas duluan oleh Joe. Joe sudahi dulu dan pamit buat nelpon Spencer. Sayangnya HP-nya gak aktif. Dia sampaikan pesan buat ajak suaminya bicara empat mata. Kemudian dia perhatikan kamar baby Sally yang isinya kosong. Dia masuk dan dapati kamarnya berdebu, pertanda lama gak ada aktivitas. Lalu dia intip ke dalam toilet. Terdapat banyak noda darah dan pisau. Waktu mau pergi dia syok lihat Sally lagi gendong Ruby. Joe merasa udah ditarget dari awal olehnya sejak di toko baju baby. Sally cuma ketawa dan yakinkan dia kalau Ruby udah hancurkan hidupnya. Joe berusaha merebut Ruby, untung si baby barbar. Dia gigit tangan Sally dan momen itu dimanfaatkan buat rebut Ruby dan kabur. Sambil gendong Ruby, Joe berlari pulang ke rumah, di mana dia dikagetkan kemunculan Spencer yang masih memakai apron karena buru-buru pulang setelah mendengar pesan Joe. Dia bilang ada yang incar Ruby dan dirinya. Spencer suruh dia tenang dan akan bahas nanti setelah mandi. Lalu datang Doris mengambil alih Ruby karena Joe mau masak makan malam. Menu malam itu adalah Bolognese. Setelah makan, Spencer sampaikan ke Joe kalau dia butuh istirahat beberapa minggu. Akan ada profesional yang datang untuk menangani situasi psikisnya. Joe setuju dengan ide mereka, tapi dia izin buat pamitan sama Ruby.
Mendadak dia ambil pisau buat bela diri karena anggap mereka berniat singkirkan dia yang dianggap gila dan mau rebut Ruby. It's true that I've been We're gonna get you the help you need. Ruby's in danger. So, Can I at least say goodbye to him? of course. Goodbye to Mommy. You want me to believe that I'm crazy. A mother's instinct. I hate you. I will never let her go. Joe keluar dan masuk ke mobil. Spencer berusaha menahannya namun tidak digubris. Dia tancap gas membawa pergi Ruby. Tiba-tiba dia lihat sosok wanita di jalan dan langsung membanting setir hingga menabrak pohon. Saat sadar, dia di rumah sakit ditemani Spencer. Ruby selamat dari insiden tersebut, namun Joe harus dirawat intensif dan menjalani terapi. Sesekali dia lihat fotonya di masa jayanya dulu sebagai influencer. Lalu saat akan posting mengenai Ruby, mendadak dia batalkan. Joe lalu jalani sesi konsultasi dengan psikiater mengenai paranoia serta penglihatannya sejak melahirkan. Joe mengalami postpartum, yakni depresi pasca melahirkan yang wajar terjadi pada perempuan. Dia disarankan buat menerima setiap momen dan lewati langkah demi langkah hingga akhirnya terbebas dari depresi. Setelah itu, dia dijemput Doris untuk pulang. Di mobil, Doris cerita mengenai perkembangan si Ruby. Joe hanya bisa berterima kasih karena sudah menjaga Ruby selama dia dirawat. Dia juga cerita kalau mamanya meninggal sewaktu dia bayi. Karena itulah dia nggak bisa manggil orang lain dengan panggilan mama. Setibanya di rumah, Spencer suruh dia ketemu Ruby. Joe belum sanggup dan bergegas masuk ke kamar. Saat jam tidur, dia bilang besok dia akan habiskan waktu bersama Ruby. Dia merasa sudah kecewain anaknya selama ini. Spencer cuma berpesan kalau Ruby sayang sama Joe karena dia adalah mamanya. Dia cerita saat kecelakaan, dia yang udah setengah sadar entah gimana caranya pindah ke kursi belakang buat dekap dan lindungi Ruby. Mungkin itulah insting seorang mama. Tengah malam, Ruby menangis dan Spencer tidur. Mau gak mau Joe ke kamarnya. Dia bawa Ruby ke dapur sembari menyiapkan susu ASI dari kulkas. Joe kembali mengalami stres kalau Ruby tidak berhenti menangis. Dia bentak Ruby dan melempar botol susu ke arahnya. That's what you wanted. Hey, Ruby. Please, Ruby. Shut up, Ruby. You Tapi ayunan bayi itu kosong. Dia lihat ada seseorang yang bawa pergi Ruby ke hutan. Dia langsung kejar pelaku ke dalam hutan dan berhenti di suatu tempat. Sosok yang bawa Ruby tak lain adalah wujud Joe versi depresi. Sosok itu memanggil Joe mendekat. Dengan raut wajah berat, dia serahkan Ruby kepadanya sambil berdiri diam melihat mereka hingga kemudian menghilang. Tamat. Nah, endingnya aku masih rada bingung. Itu artinya dia berhasil ngalahin postpartum apa gimana ya? Atau malah kalah? Jadi multitafsir endingnya. Bisa jadi yang bawa pergi Ruby itu justru Joe yang sehat. Yang ngejar itu yang versi depresi. Kalau bini baru melahirkan itu diperhatiin dan dibantu. Jangan pelangap pelongo aja. Aku gaya aja sih, kan belum nikah dan gak punya anak. Jadi agak sok sikit. Dari cerita kawan-kawan yang baru melahirkan dan dengar cerita mereka, emang berat jadi mama itu. So, thank you buat semua mama di muka bumi. Kalian adalah superhero sesungguhnya. Sekian review film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching and happy baby Ruby. Bye.